47 buku bahasa Jepang udah saya baca semua, dan saya juga analisis soal-soal JLPT tahun-tahun sebelumnya, ada banyak. Dan akhirnya saya ketemu buku mana yang paling cocok dengan materi JLPT, dan saya akan membagikan teknik yang paling cocok untuk belajar persiapan JLPT. Buat yang baru pertama kali mampir ke channel ini, perkenalkan saya Cakra, dokter spesialis Nihongo, ciri-ciri ganteng, sombong, N1. Saya akan kasih tahu 3 buku terbaik versi saya untuk yang ingin mengejar JLPT atau NATES. Ini nggak di-endorse by the way, murni pendapat dari hasil analisis saya. Kalian pernah berpikir nggak, kok buku-buku bahasa Jepang yang levelnya sama, isinya bisa beda-beda sih? Padahal kan harusnya sama. Buat yang belum tahu, pihak JLPT itu nggak pernah ngeluarin list materi kotoba atau materi bumbu apa yang termasuk ke masing-masing level JLPT. Beda dengan JFT, kalau kalian ngejar JFT, kalian tinggal beli buku Irodori. Ntar saya cariin dulu. Kalian tinggal beli buku Irodori, karena ini buatan Japan Foundation. Jadi Japan Foundation itu adalah organisasi yang menyelenggarakan JFT. Sedangkan pihak JLPT itu nggak pernah rilis buku bumpo atau kotoba. Cuma pernah ngeluarin buku latihan soal ujian tahun 2012 dan tahun 2018. Ini bukunya. Tapi anehnya itu kalian bisa download isi dari buku ini di website JLPT. Nggak paham juga kenapa pihak JLPT itu bikin buku ini dijual, terus mereka juga ngasih secara gratis untuk di-download di web mereka sendiri. Orang bodoh macam mana yang beli buku ini? Jadi nggak ada panduan yang pasti kalau mau lulus N4 itu harus belajar dari mana sampai mana, mau lulus N3 itu harus belajar dari mana sampai mana. Termasuk para produsen buku-buku ini juga nggak tahu. Contohnya kayak Bumpo Takoto ga Arimasu. Bumpo ini di buku Speedmaster adalah Bumpo N5, tapi di buku Try adalah N4. Bumpo Nagara di Shinkansen adalah N4, sedangkan di Minna no Nihongo N5. Jadi yang bikin buku-buku ini cuma bisa menerka-nerka atau mengira-ngira aja. Makanya setiap buku itu kalau beda merek, beda produsen, isinya beda-beda, padahal levelnya sama. Untuk bisa tahu kotoba dan bumpo mana yang paling cocok dengan JLPT, saya analisis soal-soal JLPT tahun-tahun sebelumnya. Saya beli ini dari seseorang, entah dapat dari mana nggak tahu. Dan setelah saya analisis, saya bikin list kanji, kotoba, dan bumpo apa yang paling sering muncul di ujian JLPT. Dan list itu saya jadikan sebagai acuan untuk mencari buku dan teknik terbaik untuk menghadapi ujian JLPT. Kenapa pihak JLPT nggak ngeluarin buku kotoba atau bumpo ya, biar kita lebih kena gitu belajarnya, nggak belajar sesuatu yang nggak bakal keluar di ujian gitu. Kalau kalian mau dapat nilai tinggi di ujian, bukan sekedar lulus ya, tapi dapat nilai tinggi dan akhirnya bisa digunakan pada K1 nanti, kalian harus beli minimal 3 buku. 1 buku kotoba, 1 buku bumpo, dan 1 buku latihan soal. Langsung aja nomor 1, untuk buku bumpo yang paling bagus adalah Shinkansen. Ini isinya selain lengkap dan sesuai dengan materi JLPT, yang bikin saya suka dengan buku ini adalah rapi banget. Maksudnya rapi itu gimana? Jadi di bahasa Jepang itu kan ada bumpo yang punya fungsi lebih dari satu ya. Ada banyak bumpo yang punya fungsi lebih dari satu. Jadi nggak cuman bumpo ini artinya ini. Nggak. Bumpo ini fungsinya ini, bisa juga digunakan untuk ini, bisa juga ini. Kalau situasinya kayak gini, artinya kayak gini. Itu ada banyak bumpo di bahasa Jepang yang punya fungsi lebih dari satu. Di buku ini tuh fungsi bumponya itu dalam satu halaman yang sama. Di buku lain kadang bumpo yang sama itu muncul 2-3 kali. Misalnya ada bumpo rasi, misalnya bumpo rasi itu muncul di bab 3, di bab 20 muncul lagi, di bab 28 muncul lagi. Jadi kita itu belajarnya nggak efisien dan lumayan membingungkan. Dan bagusnya lagi bukan cuman fungsi bumpo N4 aja, ini bumpo N4 judulnya, tapi di dalamnya itu ada bumpo-bumpo N5. Jadi kita bisa sekalian review. Termasuk partikel juga ada di sini. Kenapa review materi N5 itu penting? Karena 70-80% materi yang keluar di ujian N4 adalah N5. Sama juga dengan N3, 70-80% materi kotoba dan bumpo yang keluar di soal ujian N3 adalah materi N4. Ini saya nggak buat-buat ya, ini udah saya analisis dan saya catat sendiri kotoba dan bumpo apa yang muncul di ujian JLPT. Udah saya bikin list, saya cek. Jadi N3 itu kebanyakan N4 dan N4 kebanyakan N5. Kalau N2 saya belum cek, saya belum sempat analisis, kemungkinan besar kayak gitu juga. Jadi saran saya kalau kalian lulus N4 dengan nilai pas-pasan, jangan langsung lanjut ke belajar N3. Tapi ulangi dulu, review dulu N4 dari awal, baru lanjut ke N3. Jangan langsung lanjut ke N3, bingung kalian nanti pas ujian. Lanjut, untuk buku kotoba adalah Mimikara Oboeru Goi Training. Alasannya sama, relevan dengan JLPT dan rapi. Shinkansen yang ini juga ada buku versi Goi-nya. Bukunya kecil, ada di sini. Di sini ada N4, N3, N2 udah saya baca semua, dan
kurang relevan dengan JLPT. Ada beberapa, bukan beberapa juga, ada banyak kotoba yang nggak relevan dengan JLPT. Jadi kalian kalau berusaha menghafalkan semua kotoba di sini bakal agak mubazir karena beberapa kotoba itu nggak keluar JLPT dan bahkan nggak keluar di kehidupan nyata. Jadi saya lebih suka pakai Bumpo Goi Toreningu Mimi Karaoboi. Terakhir, buku latihan soal Tete Doriru. Dari semua buku latihan soal yang saya baca sejauh ini, nggak ada buku yang lebih bagus dari buku Tete Doriru ini. Isinya JLPT banget. Saya pengen kasih lihat, cuman takutnya dimarah sama yang punya buku. Buat yang belum pernah ikut JLPT atau NATES, saya jelaskan sedikit tipe-tipe soal JLPT itu kayak gimana. Pertama-tama, ujian JLPT itu dibagi menjadi 3 sesi. Ada kotoba, Moji Goi, itu isinya adalah kotoba dan kanji. Terus ada Bumpo Dokai, Bumpo itu grammar atau tata bahasa. Terus ada Dokai, reading. Terus ada Chokai. Oke, jadi 3 sesi. Soal Goi itu dibagi menjadi 5 bagian, Mondai Ichi sampai Mondai Go. Mondai Ichi soal kanji, pertanyaannya kanji, kalian harus cari cara bacanya dalam hiragana. Mondai 2 soal kanji juga, pertanyaannya hiragana, kalian harus cari kanjinya. Mondai 3 fill in the blank, kotoba apa yang cocok di bagian yang kosong. Mondai 4 mencari sinonim dari statement yang ada pada soal. Mondai Go pemakaian yang tepat dari kotoba yang ditanyakan. Soal Bumpo dibagi menjadi 3 bagian, Mondai Ichi fill in the blank, pemakaian Bumpo yang benar. Mondai ini menyusun kalimat atau lebih dikenal dengan soal bintang-bintang. Mondai Sang fill in the blank lagi tapi dalam bentuk cerita. Banyak yang mikir Mondai Sang ini udah masuk ke Dokai, tapi ini masih Bumpo ya. Di buku ini ada semua latihan jenis soal yang sesuai dengan format JLPT. Jadi kalian bisa membiasakan diri dengan tipe soal yang akan keluar di JLPT nanti. Jadi pas kalian buka soal JLPT itu kalian nggak kaget. Kekurangan dari 3 buku yang saya sebutkan tadi, ini dan ini adalah penjelasannya semuanya dalam bahasa Inggris. Jadi yang nggak bisa bahasa Inggris harus siapin kamus. Ada solusi lain? Enggak. Kecuali ikut kelas online atau belajar bahasa Inggris kalian. Biar sekalian juga jago bahasa Jepang, jago bahasa Inggris. Lanjut ke teknik belajar terbaik untuk menghadapi ujian JLPT. Pertama, untuk Goi, kesalahan fatal yang dilakukan pemula-pemula malas generasi short span attention yang hobinya scroll-scroll TikTok adalah mereka berpikir bisa lulus ujian JLPT hanya dengan memfollow akun-akun yang mengajarkan bahasa Jepang dengan video singkat. Belajar seriusnya itu cuma seminggu sampai 2 minggu sebelum ujian. Bahkan saya sering lihat story yang ikut JLPT tanpa belajar karena mau coba aja, mau ngetes aja. JLPT di Jepang itu 700.000, mahal banget. Di Indonesia 200.000, 300.000 nggak tahu. Tapi untuk orang yang di Jepang mentang-mentang gajinya gede, ikut JLPT, bayar nanaseng gohyaku malah, terus nggak belajar, ngapain? Mending nggak usah ikut, nggak bakal lulus juga. Kalaupun lulus cuma sertifikat doang, kaiwanya kocak. Terus yang kedua adalah malas mempelajari ulang materi yang sama. Ini saya nggak ngerti, banyak yang nanya ini gimana caranya hafal kotoba, gimana caranya hafal kanji, cara hafal fungsi Bumpo. Itu memangnya dipikir saya baca sekali langsung hafal. Satu-satunya cara otak kita, khusus yang punya otak, untuk bisa menghafal kotoba baru, terutama dalam waktu yang singkat ya, adalah dengan metode repetisi. Nggak ada cara lain, cuman repetisi. Kecuali kalian itu jenius. Kalau kalian jenius, kalian nggak nonton ini. Kalian mungkin udah ketemu cara belajar sendiri. Kalau kalian nonton ini, berarti kalian itu nggak jenius dan kalian harus menggunakan metode repetisi. Tapi malah banyak banget yang belajar itu sehari 1 bab, besoknya lanjut terus. Bab 1, besok bab 2, besoknya bab 3, besoknya lagi bab 4. Yang bab 1, bab 2, bab 3 nggak pernah dipelajari lagi, cuma dibaca sekali aja. Terus yang ketiga adalah tidak mau menghafal kanji. Fokus ke arti kotobanya aja. Kanjinya dilupakan karena terlalu sulit untuk dihafal. Padahal dengan menghafal suatu kanji itu bisa membantu otak kita untuk lebih mudah menghafal 5-10 kotoba yang menggunakan kanji tersebut. Kanji itu cepat atau lambat harus kalian hafalkan. Terutama untuk yang mau ngejar N3 atau N2. Kalian nggak bisa lari dari kanji. Pelajari sejak dini, lebih cepat, lebih baik. Jadi untuk Goi yang harus kalian lakukan adalah pertama, ulangi kosakata yang sudah kalian pelajari 3-5 kali sebelum ujian. Bukan dalam satu hari yang sama ya, tapi dipecah. Bikin jadwal deh, bikin jadwal untuk belajar kotoba A. Saya akan pelajari hari ini, minggu depan, 2 minggu lagi, dan 3 minggu lagi. Jadi intinya adalah repetisi. Yang kedua, saat menghafal kosakata baru, hafalkan beserta kanjinya. Lanjut ke teknik belajar Bumpo. Kunci menjawab soal Bumpo itu ada 3. Pertama, kalian harus hafal rumus. Kedua, kalian harus hafal fungsi Bumpo. Dan yang ketiga, ini banyak yang nggak sadar kalau ini penting banget, mampu menganalisa apakah kalimat tersebut bermakna positif atau bermakna negatif. Bukan kalimat positif, kalimat negatif ya. Bukan
Yang ru itu positif, yang nai itu negatif. Bukan yang itu, tapi maknanya. Kalimatnya itu bermakna positif atau bermakna negatif. Dengan kata lain, kalian harus bisa memahami perasaan dari kalimat tersebut. Jadi ini kalimatnya ini lagi sedih, kalimatnya lagi senang, kalimatnya lagi merasa tertekan atau gimana. Terus untuk Monda ini, soal bintang-bintang, soal paling sulit di JLPT, selain hafal rumus dan fungsi bumpo, kalian harus paham, kalau bisa menguasai dengan baik satu materi yang ada di N5 yang namanya anak kalimat. Sebutan anak kalimat ini sebenarnya cuma ada di Minano Nihongo. Kalau di buku lain itu, ini bumponya ini nggak ada namanya. Aneh ya? Jadi kita sebut aja anak kalimat ya. Anak kalimat itu fungsinya adalah menjelaskan kata benda secara spesifik. Sekali lagi, ini materi N5 dan banyak banget orang yang nggak menguasai bumpo ini. Sampai N2 juga ada yang nggak tahu anak kalimat itu apa dan cara pakainya kayak gimana. Gimana caranya kita tahu kalau kita itu udah menguasai anak kalimat atau belum? Gampang. Coba translate kalimat ini ke bahasa Jepang. Saya melempar batu yang saya pungut di sungai ke teman saya. Atau toko yang baru selesai dibangun di dekat stasiun sangat populer di kalangan anak muda. Kalau kalian nggak bisa translate salah satu dari dua kalimat ini ke bahasa Jepang, berarti kalian itu belum menguasai anak kalimat, alias kalian harus belajar ulang dari N5. Kalau misalnya kalian mau mencoba translate toko yang baru selesai dibangun di dekat stasiun sangat populer di kalangan anak muda, kalian itu kotoba pertama yang kalian sebutkan adalah mise, out. Belajar lagi dari yang 5. Untuk mendasang di bumpo yang fill in the blank cerita, cara belajarnya itu sama kayak belajar dokkai. Kemampuan kalian dalam menjawab dokkai itu sebenarnya berbanding lurus dengan kemampuan goi dan bumpo kalian. Jadi semakin tinggi kemampuan goi dan bumpo kalian, semakin tinggi juga kemampuan dokkai kalian. Lanjut ke chokai. Gimana cara belajar chokai? Sama dengan dokkai, chokai akan berkembang jika goi dan bumpo kalian berkembang. Jadi kalau kalian itu fokus belajar goi dan bumpo, bukan cuma goi dan bumpo aja yang naik, tapi chokai dan dokkai juga naik. Tapi untuk jawab soal JLPT, ada cara lain yang bisa kalian lakukan untuk makin menambah kemampuan menjawab soal kalian di ujian nanti. Caranya adalah belajar via skrip chokai. Jadi di buku ini, di TT Dorido itu ada skrip dari audio soal-soal chokainya. Kalian bisa latihan analisis frase-frase yang yang digunakan pada audio chokainya. Jadi latihannya itu baca skrip, bukan dengerin audionya, tapi baca skripnya. Agak lain ya, tapi ini benar-benar efektif. Oke, itu buku, metode, dan teknik yang kalian bisa lakukan untuk belajar persiapan JLPT atau NATES. Untuk JFT, sekali lagi kalian tinggal beli buku Irodori dan mungkin bisa pakai cara yang sama juga. Saya nggak pernah ikut JFT, jadi saya nggak tahu itu soalnya sesusah apa dan sistemnya kayak gimana. Apa saya ikut JFT aja nanti ya? Nanti saya bikin konten ikut JFT deh. Yang follow Cakurin Fufu di IG mungkin udah pada tahu ya kalau Cakurin Fufu itu punya kelas Kaiwa yang dihandle sama Shiori. Di kelas Kaiwa itu kalian bisa one-on-one video call sama Shiori untuk melatih Kaiwa kalian. Berbeda dengan kelas Kaiwanya Shiori, sekarang kami punya kelas online yang namanya Rumah Sakit Nihongo. Rumah Sakit Nihongo ini adalah rumah sakit untuk kalian yang ingin ikut ujian N4 atau N3 di bulan 12 nanti, ujian JLPT ya, atau NATES. Jadi gimana sistem kelasnya? Dengerin baik-baik karena ini sangat berbeda dengan kelas online pada umumnya. Kelasnya bukan via Zoom, bukan via Google Meet, alias nggak ada video call belajar bareng sama sekali. Terus belajarnya gimana dong? Video dan latihan soal. Kenapa saya lebih memilih untuk ngajar via video dibanding Zoom? Karena kalau video itu bisa diedit dan diperagakan, jadi jauh lebih mudah dipahami. Seperti yang kalian ketahui, saya lumayan jago ngedit video, if I do say so myself. Dan faktor utama kenapa saya memilih untuk menggunakan video dibanding Zoom adalah penjelasannya bisa jadi lebih singkat dan mudah dipahami. Percaya dengan skill penjelasan dan editing saya. Trust me. Apalagi buruknya pakai Zoom. Pertama, sinyal. Udah jelas ya? Nggak semua orang itu kecepatan internetnya sama. Udah waktu Zoom-nya terbatas, pakai macet lagi. Selain itu, hal yang harusnya bisa dijelaskan kurang dari 1 menit, bisa jadi 5 menit, bisa jadi 10 menit. Kalau via Zoom, entah karena senseinya kurang cekatan, atau entah karena muridnya yang otaknya kurang. Kedua, waktu luang setiap orang itu beda-beda, terutama yang kerja di Jepang. Ada yang pulang sore, ada yang dari subuh sampai malam kerja, ada yang shift malam, ada yang lagi nginep di rumah pacarnya, dan lain-lain. Kebanyakan kelas online itu menyediakan rekaman Zoom, jadi buat yang nggak bisa hadir, bisa nonton rekaman Zoom-nya. Tapi saya pribadi nggak terlalu suka liatin rekaman orang yang lagi belajar. Saya lebih suka ngeliat rekaman yang ngajar langsung ke saya, bukan ngeliatin orang lagi belajar. Nggak tahu, mungkin cuma saya aja yang kayak gitu. Kalau kalian suka ya silakan. Ketiga, orang yang bisa join sangat terbatas, dan semakin banyak yang ngikut, semakin gak efektif kelasnya. Menurut saya Zoom itu satu kelas maksimal 3 orang kalau mau efektif. Itu alasan saya kenapa
kelas Kaiwa-nya Shiori itu one on one. Karena menurut saya kalau Kaiwa itu nggak one on one, nggak bakal efektif. Kalau misalnya 2 orang 3 versus 1, mungkin yang jago aja yang ngomong, yang lain nggak bakal ngomong. Saya kadang dengar satu kelas Zoom itu isinya 20 orang. Waduh, itu gimana ya? Kelas offline, saya dulu mantan guru, muka saya memang kayak penjahat ini, tapi saya itu mantan guru by the way. Kelas offline yang tatap muka langsung di dalam kelas aja itu kadang nggak efektif kalau sistemnya 20. Gimana yang kelas online? Kenapa semakin banyak orang semakin nggak efektif? Alasannya kayak gini, misalnya satu kelas itu ada 5 orang, setiap orang itu otaknya beda-beda kan, nggak sama rata semua. Ada yang otaknya besar, ada yang otaknya tebal, ada yang otaknya tipis, ada yang otaknya anime, ada yang otaknya jorok, ada yang otaknya anime jorok. Nah, jam di Zoom itu kan terbatas ya. Paling rata-rata saya cek di tempat lain lagi di kelas online lain, saya udah survei sedikit. Rata-rata untuk Zoom-nya itu 1,5 jam. Anggap aja kita bagi 2 ya, 45 menit sesi belajar, 45 menitnya lagi sesi tanya jawab. Saya bahas dari sesi tanya jawab dulu. Karena waktu untuk nanya itu terbatas, pasti bakal muncul orang yang nggak enakan. Kita sebut aja dia itu si otak anime ya. Nah, si anime ini mikir, aku pengen nanya Bumpo ini sebenarnya, tapi kayaknya yang lain udah pada ngerti deh. Kalau aku nanya ini kasihan waktu teman yang lain kebuang sia-sia. Akhirnya nggak jadi nanya, biar nggak merugikan teman yang lain. Tapi ada juga tipe orang yang kayak, sebut aja otak tipker ya, tipis kering. Nah, si tipker ini kalau nanya brutal banget. Sensei, saya masih belum ngerti sama penjelasan yang tadi. Penjelasan yang mana? Semuanya Sensei, dari awal saya udah bingung. Nah, kalau ada yang kayak gini, si otak tebal Wisman coklat keju bakal mikir, waktu cuman sedikit malah nanyain itu. Kan itu gampang, udah dijelasin juga tadi, padahal tinggal baca sendiri aja napa. Belum lagi ada yang out of topic, si otak anime jorok. Sensei suka nonton anime nggak? Hancur. By the way, itu baru 5 orang ya. Itu baru satu kelas 5 orang. Gimana kalau lebih dari itu? Gimana kalau satu kelas isinya 20 orang? Apa 45 menit itu cukup untuk menjawab 20 pertanyaan? Nggak mungkin menurut saya. Setidaknya saya nggak mungkin bisa. Mungkin orang lain bisa, saya nggak tahu. Belum lagi kalau senseinya nggak cekatan jawabnya. Belum lagi kalau pas kalian nanya, senseinya udah jawab, tapi kalian masih tetap nggak ngerti. Tapi karena waktunya terbatas, apa yang terjadi? Doris kau, wakarimashita kau? Hai sensei. Wakarimashita. Itu problem dari sesi tanya jawab Zoom yang waktunya terbatas. Gimana dengan sesi belajar via Zoom? Beberapa kelas online yang saya survei, ini infonya saya dapat dari beberapa follower saya di Instagram sama muridnya Shiori yang curhat pas kita lagi video call. Saya sering ikut nimbrung di video call soalnya. Kebanyakan kelas online yang pakai Zoom itu sistemnya kayak gini. Garis bawahi, kebanyakan, bukan semuanya ya. Ini yang saya dengar dari DM dari followers di IG sama muridnya Shiori. Kebanyakan sistemnya yang di Zoom itu kayak gini. Jadi belajar di sana kayak gimana? Kita dikasih materi dalam bentuk PDF, Sensei. Disuruh baca dulu, nanti pas Zoom dijelaskan sama senseinya. Dijelasinnya kayak gimana? Pas Zoom itu senseinya bacain PDF-nya. Bacain? Iya, Sensei. Jadi senseinya itu bacain PDF yang udah dikasih ke kita sebelumnya. Bacain itu maksudnya senseinya baca sama persis apa yang ditulis di PDF yang udah kalian baca sebelumnya? Iya, Sensei. Habis itu ngapain? Udah, Sensei. Bacanya itu 45 menit, terus lanjut ke sesi tanya jawab. Nggak ada penjelasan tambahan sama persis dengan PDF-nya. Itulah alasan saya nggak mau belajar pakai Zoom atau Google Meet. Terus apa kelebihan materi via video? 1, bisa diedit tentunya, yay. Penjelasan apapun bakal jadi lebih mudah kalau bisa diedit. Misalnya saya mau munculin mesin cuci di sini. Nah, mesin cuci. Jadi kalau ada barang-barang yang nggak ada di sekeliling kalian, misalnya lagi belajar di Indonesia, terus di Indonesia tuh nggak ada, di rumah kalian misalnya nggak ada microwave, densirenji, saya tinggal liatin aja densirenji, gampang kan? Kayak gitu, itu bagusnya bisa diedit. Mau densha, mau hikoki, mau memperagakan kata kerja juga sambil gerak-gerak juga nggak masalah. Kalau Zoom kan cuma kelihatan segini doang ya. Baik, terima kasih waktunya, semuanya konnichiwa. Soalnya kita belajar. Tapi kalau editing saya bisa kayak gini. Saya nggak pakai sepatu, by the way, nggak pakai sandal karena saya lagi di rumah. Emangnya perlu gerak-gerak buat menjelaskan bahasa Jepang? Iya, perlu banget karena ada banyak kosakata dan bumpo yang nggak bisa ditranslate mentah-mentah ke bahasa Indonesia. Jadi editing itu menurut saya penting banget untuk mempermudah memahami arti kotoba dan bumpo yang sebenarnya dalam bahasa Jepang. Nomor 2, bisa di-pause, bisa dipercepat, bisa diperlambat, bisa di-rewind, bisa di-rewind, bisa di-rewind. Kecepatan seseorang itu kan nggak sama semua ya. Ada yang kayak di komen nih, Sensei, ini jelasnya kecepatan. Ya udah, pelanin speednya. Sensei,
ini lambat banget, saya pengennya cepet-cepat. Ya silakan. Sensei, ini saya udah ngerti, saya mau skip. Silahkan skip. Itu bagusnya belajar via video. Saya belajar ngedit juga dari video, dari YouTube semua, bukan dari kelas Zoom. Karena memang sepraktis itu kalau belajar via video. Kalau bingung tinggal putar sekali lagi. Terus yang ketiga, saya udah bilang tadi, penjelasannya bisa jadi jauh lebih singkat. Materi 45 menit mungkin saya bisa singkat jadi 10-15 menit. Karena kan waktu itu berharga, apalagi waktu kalian ya. Kalian nanti nggak ada waktu buat scroll TikTok dong. Kalian jadi makin jago nanti. Jadi kalian harus tetap ada waktu untuk scroll TikTok biar kebodohan kalian itu nggak berkurang. Tetap kalau bisa nambah kebodohan kalian dengan scroll TikTok. Scroll aja tuh terus. Tapi tentunya nggak semua materi saya jadiin video ya. Misalnya kayak tabemas, itu kan udah tahu semua ya, makan itu nggak ada makna tersembunyi di bahasa Jepang. Untuk bumpo tentu saja semuanya saya akan jelaskan via video, tapi untuk kotoba nggak semuanya, cuman yang susah-susah aja, cuman kotoba yang sering ada kesalahpahaman di dalam pengertiannya ke dalam bahasa Indonesia. Oke, selain belajar dengan video, kita akan belajar dengan latihan soal. Penjelasan latihan soal, kelas ini saya namain Rumah Sakit Nihongo bukan tanpa alasan. Jadi saya akan kasih kalian obat dan kalian harus minum obatnya 3 kali sehari. Nama obatnya latihan soal. Kalau mau sembuh harus diminum setiap hari. Kalian gini ya, ini sesuai tema dari rumah sakit ini, obat. Jadi kalian kalau mau sembuh itu harus diminum setiap hari. Nggak bisa kalian tuh minumnya nunggu libur dulu. Hari ini saya nggak ada waktu untuk minum obat, jadi saya sekalian minum pas hari libur. Minum sekalian. Nggak bisa, overdosis nanti otak kalian. Itu pun kalau kalian punya otak. Kalau kalian nggak punya otak, mungkin badan kalian yang overdosis. Nanti kalian tinggal ikutin jadwal minum obatnya aja. Percaya sama dokter, akan saya bikinin resep obat terbaik biar kalian cepat sembuh dan nggak cepat sakit lagi. Ikuti aja kata dokter, biar kalian sehat terus kepalanya. Obatnya ada di mana? Kita akan belajar via Discord. Buat yang belum download Discord, segera download dan bikin akun. Gampang kok. Kayak bikin akun sosial media pada umumnya. Obatnya akan saya kirim ke sini setiap hari yang ada tulisan kusuri ini. Jadi kalian tinggal minum pas ada waktu. Tapi harus pada hari itu ya. Saya akan kirim 3 obat setiap harinya. Kalau bisa pagi, kalau nggak bisa pagi pas istirahat makan siang. Terus yang kedua adalah pas kalian pulang kerja, sebelum kalian ngapa-ngapain, sebelum kalian mandi, sebelum kalian makan, sebelum kalian ngapain itu, minum obat dulu. Setelah itu adalah sebelum tidur. 3 waktu itu, cuman itu aja. Jadi kalian nggak ada alasan saya nggak ada waktu. Jangan sok sibuk deh, serius. Kalian bukan syaco. Dan setiap obat itu isinya nggak banyak kok. Mungkin di awal kalian bakal kaget, segini doang. Tapi sedikit demi sedikit itu obatnya bakal bertambah banyak. Jadi jumlah komposisi obatnya bakal bertambah sedikit demi sedikit. Tapi tetap kalian cukup luangkan waktu 3 kali dalam sehari untuk minum obat. Isinya bakal bertambah sedikit demi sedikit. Saya yakin badan kalian juga semakin lama kan semakin kuat, semakin terbiasa dengan obatnya. Jadi minum obat yang komposisinya banyak pun nggak jadi masalah. Di dalam Discord juga akan ada tempat untuk menampung bukti. Jadi setelah kalian selesai minum obat, kalian harus screenshot dan kirim ke channel tersebut. Jadi harus ada bukti kalau kalian itu udah minum obatnya. Tujuannya untuk apa? Untuk mensugesti otak kalian ada bukti kalau kalian itu udah berusaha. Jadi motivasi kalian itu bakal terjaga. Jadi kalau kalian malas, aduh saya udah belajar tapi malas screenshot. Masa gini doang males sih? Screenshot, kirim. Nggak ada susahnya. Jadi nggak ada kata males. Terus kan nggak ada video call. Kalau misalnya punya pertanyaan gimana? Lihat di sini. Silahkan bertanya di Shinsatsu Shitsu alias ruang periksa. Ingat saya dokter, saya akan periksa kalian. Kalian bisa nanya di sini, nanti saya akan balas dengan syarat pertanyaannya harus spesifik ya. Jadi jangan nanyanya itu ambigu. Sensei saya nggak ngerti partikel. Yang mana gitu loh. Saya sebisa mungkin akan online setiap hari selama 3 bulan ini. Dan biasanya akan lebih aktif di malam hari dari jam 9 malam. Kecuali sakit atau ada event tertentu ya. Mungkin saya bakal balasnya besoknya. Jadi kalau ada event kumpul keluarga atau harus syuting konten, mungkin saya balasnya akan lambat, tapi sebisa mungkin saya akan menyempatkan untuk balas semua pertanyaan di sela-sela jam kerja saya dan di malam hari. Dengan syarat pertanyaannya harus spesifik, gak boleh ambigu. Rumah Sakit Nihongo akan berlangsung selama 3 bulan, jadi kalian kalau mau ikut itu sekalian 3 bulan, nggak bisa cuman 1 bulan, cuman 2 bulan, nggak bisa, harus 3 bulan. Jadi akan ada 1 bulan untuk mengulang N sebelumnya dan 2 bulannya lagi untuk mengejar N sasaran kalian. Berapa biayanya selama 3 bulan? Pertama-tama saya kasih bayangan biaya kelas online lain ya. Menurut hasil survei saya, nanti kalian bisa survei sendiri kalau nggak percaya. Rata-rata kelas online itu tarifnya sekitar 1,5 sampai 2,5 juta. Itu durasinya beragam ya. Ada yang sebulan kelas intensif 1,5 sampai 2 juta. Ada yang 3 bulan kelas normal per bulannya 600.000. Jadi totalnya sekitar 1,8 jutaan. Ada juga yang saya dengar kelasnya itu ketat banget.
kalau nggak salah 2,5 juta dalam 3 bulan, dan dikasih tugas yang sangat banyak, bikin kalimat, jawab ini itu, sampai banyak yang gugur karena nggak kuat sama tugas yang terlalu banyak. Bahkan ada juga yang cuman beberapa minggu dengan tarif 3 jutaan, yang belajar 6 bulan bayar 4 juta lebih juga ada. Jadi ada macam-macam banget, tapi standarnya saya lihat yang paling murah adalah 1,5 juta untuk sampai lulus ya, tergantung entah itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau di total biasanya kebanyakan 1,5 juta paling murah menurut survei saya. Kalau nggak percaya, survei sendiri. Jadi ya memang sangat-sangat beragam sekali karena masing-masing kelas online itu kan menawarkan hal yang berbeda. Banyakan sama sih. Pertama-tama saya mau minta maaf dulu, saya nggak bisa memberikan akses kelas ini secara gratis. Dulu niat saya itu bikin konten Nihongo dengan gratis semua. Mungkin kalian pernah lihat video yang ini. Itu saya pengennya semuanya gratis dan bisa diakses oleh semua orang yang pengen belajar bahasa Jepang. Tolong jangan dengerin orang goblok ini. Orang ini belum tahu capeknya bikin materi, belum tahu kalau ngedit video itu butuh waktu berjam-jam. Dia nggak tahu kalau di dunia ini ada yang namanya maintenance dan biaya admin, terutama untuk sesuatu yang bersifat online, jadi bakal keluar duit terus. Dia juga belum tahu kalau AdSense di YouTube itu murah banget. Jadi dia itu mikirnya kalau AdSense YouTube aja udah cukup. Jadi sok-sokan mau bikin yang gratis. Tapi sebagai gantinya, sebagai permintaan maaf, saya akan bikin kelas online ini menjadi kelas yang mungkin adalah kelas online yang paling murah yang bisa kalian temui di dunia. Biaya untuk masuk ke rumah sakit Nihongo selama 3 bulan adalah 799.000. Jadi cuma sekitar 260 ribuan per bulannya. Rata-rata 600.000 per bulan, tapi saya bikinnya kurang dari setengah itu, 260.000 per bulan. Gimana? Masih kemahalan nggak? Tenang aja. Jadi saya akan kasih diskon untuk siapapun yang nge-like dan share video ini, dan jumlah diskonnya akan tergantung dengan perbandingan jumlah views dari video ini dan like-nya. Jadi kalau misalnya video ini dapat 10.000 views dan jumlah like-nya adalah 3.000 likes, maka diskonnya adalah 30%. Oke, itu perbandingannya. Berapa persen orang yang like, segitu diskonnya. Kalau views-nya 10.000 terus likes-nya 9.000 gimana? 90% diskonnya. Kalau semua orang yang nonton like video ini gimana? Gratis, udah ambil aja, biarin saya rugi. Jadi diskonnya bakal bergantung sama kalian, para viewers tercintaku. Dan khusus buat kalian yang selalu gercep nonton video di Cakurin Fufu, di 1 minggu pertama, selama 1 minggu sejak video ini diupload, akan ada diskon khusus 50%. Oke, mungkin kalian mikir, gimana kalau saya nunggu likes-nya aja? Mungkin likes-nya bisa aja 90%. Mungkin aja, tapi menurut saya kemungkinan itu bakal kecil banget. Kemungkinan cuma 20% max atau 30%, nggak tahu juga. Karena nggak semua orang nonton sampai akhir video ini. Jadi kalau kalian daftar sekarang, diskonnya 50%, biaya untuk 3 bulan sampai lulus ujian adalah 399.000 selama 3 bulan ya, sampai kalian ujian. 399.000. Kalau dihitung per bulan cuma 133.000 per bulan. Lebih mahal paket internet kalian kayaknya. Ini sebagai tanda terima kasih buat kalian yang udah support channel ini. Satu hal lagi yang membedakan kelas ini dengan kelas lain adalah kalian akan dapat materi 2 kelas sekaligus tanpa biaya tambahan. Maksudnya kayak gini. Kalau kalian ikut kelas N4, kalian akan dapat materi N5 dan N4. Kalau kalian ikut kelas N3, kalian akan dapat materi dari N4 sampai N3. Bayarnya cuma 1 kelas, tapi dapatnya 2 kelas. Bukan 2 kelas, tapi 2 materi sekaligus. Dan kalian nggak usah beli buku lagi. Ini buku biarin saya aja yang nanggung semuanya. Saya udah list materi penting yang ada di sini. Materi-materi yang relevan dengan JLPT atau NATES. Saya udah bikin list, saya udah bikin materi baru, dan saya akan berikan di rumah sakit nanti. Ada tambahan lagi nggak? Ada! Ini benar-benar khusus buat kalian. Ini tanda terima kasih saya karena udah gerak cepat selalu nonton video Cakurin Fufu. Terima kasih udah support kalian. Terima kasih udah support saya. Sekarang giliran saya yang mensupport kalian. Khusus untuk yang daftar di minggu pertama, kalian juga bakal dapat latihan soal JLPT tahun-tahun sebelumnya. Ini udah saya ubah jadi file dan kalian bisa mengaksesnya secara gratis. Dan udah plus sama analisisnya juga. Jadi bukan cuma jawab soal, lihat hasilnya berapa, oke, lanjut. Nggak kayak gitu, tapi belajar, kalian cek, oh ini salahnya di sini, terus saya bakal kasih semua penjelasannya juga, kotoba ini artinya apa, terus kira-kira soal berikutnya apa, jadi bakal ada prediksinya juga. Ini soal-soalnya saya beli dari orang, 400.000 by the way, satu, jadi saya belinya 3, saya ngeluarin duit 1,2 juta, cuman buat beli latihan soal aja, tapi saya bakal kasih secara gratis untuk yang daftar di 1 minggu pertama.
buat kalian. Saya simpulkan ya. Jadi apa yang akan kalian dapat di Rumah Sakit Nihongo? Pertama, materi kumpulan dari beberapa buku yang menurut saya bagus dan tentunya udah saya translate ke bahasa Indonesia, digabung dengan analisis ujian JLPT dan dipadukan dengan skill penjelasan dan editing ganteng saya. Yang kedua, kalian dapat 2 materi N sekaligus, jadi belajar N sebelumnya juga bakal dapat sekaligus tanpa biaya tambahan. Belajar N4 dapat N5 N4, belajar N3 dapat N4 N3. Terus yang ketiga adalah kalian dapat latihan soal dan list kotoba dan bumpo yang memang sering keluar di JLPT beserta prediksi kotoba dan bumpo yang akan muncul di ujian selanjutnya. Caranya gimana? Tinggal like dan share linknya, link video ini ke story Instagram kalian. Oke, dan jangan lupa tag IG Cakurin Huhu. Terus kalian tinggal daftar lewat link yang ada di deskripsi atau mungkin di kolom komentar. Kalau nggak ada di kolom komentar, di deskripsi ya. Dan tunggu respon dari adminnya, nanti akan direspon oleh admin saya, which is me. Cuman ada saya aja di sini. Kalau misalnya kalian udah lulus N4 terus kalian mau ikut N3 tapi kalian merasa kalian belum jago materi N5, materi N5 itu nggak termasuk ya. Jadi kalian kalau mau ikut N3 cuma dapat N4 dan N3. Kalau kalian mau nambah materi N5, maaf harus bayar lagi karena nggak adil buat yang lain. Kalau misalnya kalian mau materi tambahan, materi N5, misalnya kalian pengen materi anak kalimat, kalian belum jago anak kalimat, kalian bisa akses materi kelas N5 hanya dengan menambah 199.000 untuk di masa promo 1 minggu pertama. Setelahnya bakal kembali lagi ke 299.000. Totalnya berapa tuh? 399 ditambah 199, 598.000 untuk N5, N4, N3 selama 3 bulan. Oke, itu 600.000. Kalian di tempat lain cuma dapat sebulan, di sini 3 bulan, 3 materi. Latihan soal juga dapat by the way. Cukup ya. Tanda terima kasih saya. Udah kebanyakan, ini udah terlalu murah. Tapi mohon maaf untuk kalian yang baru nemu video ini lebih dari seminggu setelah video ini rilis, mohon maaf, biayanya kembali ke 799.000, oke? Dan nggak dapat gratis soal latihan JLPT, maaf ya. Tapi akan ada diskon sesuai perbandingan views dan likes di video ini. Bisa aja makin murah, lebih murah dari diskon 50%. Kayaknya nggak. Jadi intinya jangan lupa like, oke? Kalian yang nggak mau ikut kelas ini juga kalau bisa like ya, demi teman-teman kalian yang lain yang pengen ikut. Rumah sakit ini akan tutup H+1 setelah ujian JLPT. Kalian masih tetap bisa nongkrong di rumah sakitnya sambil nunggu hasil ujiannya keluar. Kita bisa ngobrol-ngobrol. Tapi untuk belajarnya akan saya stop di sana. Oke, kita istirahat. Kalian bisa ngomong di parkiran nanti, parkiran rumah sakitnya. Jadi kapanpun kalian daftar, entah kalian daftarnya besok, 2 hari lagi, minggu depan, bulan depan, selesainya bakal barengan. Oke, jadi kalau kalian daftarnya bulan depan, kalian cuma dapat 2 bulan. Jadi nggak 3 bulan. Karena tutupnya itu udah fix H+1 setelah JLPT. Harganya juga nggak berubah, maaf ya, mohon maaf, harganya nggak berubah. Kenapa? Karena value dari kelasnya nggak berubah, tetap materi 3 bulan. Yang berkurang itu cuma waktu kalian untuk akses video. Terus pendaftaran untuk masuk ke Rumah Sakit Nihongo akan saya tutup tanggal 15 Oktober karena kalau kalian join setelah tanggal tersebut, kalian yang rugi sendiri nanti karena cuma ada waktu 1,5 bulan sampai ujian JLPT. Kasihan. Kalau kalian punya pertanyaan silahkan komen di bawah. Nanti jawabannya akan saya tulis di komentar yang saya pin di video ini, di kolom komentar video ini. Akan saya update secara berkala. Saya akan balas semua pertanyaan yang ada. Sampai jumpa di Rumah Sakit Nihongo. Saya Dr. Cakra dan Odaijini. Bye bye.